Damai sejahtera. Akhir-akhir ini kita melihat di masyarakat begitu banyak kelompok manusia yang bertikai, saling menuduh dan saling menghujat hanya karena suatu informasi yang belum jelas kebenarannya. Bahkan di era milenial dan digital saat ini, ada orang yang menggunakan hoax sebagai alat untuk menyerang orang atau kelompok lain yang berbeda keyakinan agama, suku, ras, atau pilihan politiknya. Perbedaan dijadikan sebagai dasar untuk dapat melakukan tindakan intimidasi, diskriminasi, kekerasan, atau perbuatan melawan hukum. Perilaku negatif tersebut dapat menjadi budaya buruk bagi masyarakat bangsa dan terus menabung rasa dengki dan dendam antar sesama anak bangsa. Selalu muncul prasangka di antara mereka. Sesuatu yang jauh dari kebenaran faktual, apalagi soal kebenaran ilahi. Yang pada akhirnya, dengki dan prasangka itu dapat menjadi bom waktu bagi kehidupan sosial politik di bangsa ini. Renungan kita kali ini akan membicarakan tentang penyakit spiritual yang sangat mudah dan hampir setiap manusia pasti pernah melakukannya, yakni berprasangka. Penyakit ini terkesan biasa-biasa saja, namun dapat berdampak besar bagi kelangsungan iman seseorang dan komunitas. Bahkan, hampir semua perilaku jahat manusia diawali dari prasangka. Sebagai orang beriman, maka sudah seharusnya untuk senantiasa terhindar dari penyakit prasangka ini. Karena prasangka itu adalah pintu dosa. Lalu bagaimana Al-Quran berbicara soal prasangka ini? Salah satu ingatan yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang beriman adalah perintah untuk menjauhkan diri dari prasangka. Karena hal tersebut tidak didasari oleh kebenaran, melainkan oleh dugaan semata saja. Oleh karenanya, separuh dari prasangka itu adalah dosa atau hal yang batil. Penegasan ini disampaikan Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Dapat dibayangkan bagaimana hasilnya jika sebuah perbuatan dan keputusan dilakukan hanya atas dasar prasangka. Bisa dipastikan hal tersebut hanya akan menghasilkan kegagalan dan kerugian semata. Perbuatan dan keputusan tersebut tidak akan mendatangkan manfaat sedikit pun. Hal ini dapat dipahami karena prasangka itu hanya bersifat dugaan yang subjektif, tidak memiliki dasar kebenaran ilmiah. Prasangka adalah lawan dari kebenaran objektif yang didasari oleh ilmu, atau berdasarkan hal yang ilmiah. Dan ilmu yang sejati itu berasal dari Yang Maha Berilmu. Jika perbuatan dan keputusan diambil bukan atas dasar kebenaran ilmiah, maka hasilnya pasti batil dan miskin manfaat. Dalam hal politik misalnya, negara bangsa yang kafir musyrik didirikan oleh para pendirinya atas dasar prasangka atau dugaan belaka. Dari prasangka tersebut, mereka kemudian merumuskannya menjadi satu ideologi baru yang menjadi dasar dari suatu negara bangsa. Karenanya, dalam perjalanannya selalu mengalami amandemen konstitusi yang disesuaikan dengan selera dan rasa politik penguasa.
Sistem politik yang dipakai juga gonta-ganti, karena memang didasari oleh hasil pemikiran yang subjektif. Bahkan, pemilihan calon pemimpin negara bangsa juga dipilih atas dasar prasangka dengan satu harapan, pemimpin yang baru dapat lebih baik dan lebih adil dari pemimpin sebelumnya. Mari kita pikirkan, bagaimana jadinya bila suatu ideologi negara yang dirumuskan menjadi dasar negara berasal dari isme-isme pemikiran subjektif seseorang atau dari tradisi nenek moyang. Dan sistem politik yang dilaksanakan juga hasil copy-paste dari negara lain yang berbeda ideologinya. Serta pemimpin negaranya dipilih atas dasar prasangka dan rasa, bukan rasio. Sudah pasti yang terjadi adalah ketidakseimbangan, ketidakadilan, dan ketimpangan pada semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita perhatikan sindiran Allah kepada mereka yang mengikuti prasangkanya belaka. Dalam surat An-Najm ayat 20-23 dan ayat 28 berikut ini. Yang berbunyi, dan mana yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah patut untuk kamu anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah isme-isme yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuknya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka, dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rob mereka. Di ayat 28-nya yang berbunyi, dan mereka tidak mengetahui sesuatu pengetahuan pun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Penegasan yang sama juga disampaikan atau disebutkan dalam surat Yunus ayat 36 yang berbunyi, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Sudah sangat jelas bahwa segala perbuatan yang didasari oleh hal yang subjektif atau prasangka, maka pasti jauh dari kebenaran dan lebih dekat dengan kebatilan, yang mendatangkan keburukan bagi dirinya dan orang lain. Oleh karenanya, logis jika Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menjauhi perbuatan prasangka tersebut. Sesama orang mukmin tidak boleh berprasangka terhadap mukmin yang lain. Begitu pula antara yang dipimpin dengan yang memimpinnya. Tidak boleh berprasangka. Umat atau jamaah harus mengikuti apa instruksi dari imam. Yang lebih penting lagi adalah orang mukmin tidak boleh berprasangka kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika terjadi permasalahan di antara sesama mukmin, maka hendaklah ia meminta untuk dimediasi atau diislah oleh pimpinannya. Karena secara spiritual, mereka adalah bersaudara. Ikatan persaudaraan iman inilah yang harus selalu dijaga oleh setiap orang beriman. Mari kita perhatikan firman-Nya dalam surat Al-Hujurat ayat 10 berikut ini, yang berbunyi, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan
antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Demikian halnya sikap kepada orang-orang di luar mukmin. Tetap dilarang untuk berprasangka. Yang harus ditingkatkan adalah kewaspadaan, bukan kecurigaan, terhadap segala informasi yang disampaikan. Karena bisa saja dimaksudkan untuk memecah belah umat beriman. Mari kita perhatikan karakter tersebut dalam surat Al-Hujurat ayat 6 berikut ini, yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Di samping dia melarang orang-orang beriman untuk berprasangka, Tuhan semesta alam juga melarang untuk mencari-cari kesalahan dan menggunjing orang-orang beriman lainnya. Baik prasangka, mencari-cari kesalahan, maupun menggunjing sesama mukmin adalah perilaku yang dapat memecah belah umat. Karena akibat buruk dari ketiganya, sehingga pelakunya diibaratkan sebagai pemakan daging saudaranya sendiri. Betapa jijiknya perilaku orang-orang yang demikian. Perilaku tersebut bukanlah perilaku atau karakter orang-orang beriman, dan untuk itulah harus dihindari. Satu hal lainnya yang juga harus dihindari oleh seorang mukmin adalah penyakit ghil, dendam atau dengki. Saat seorang memiliki ghil dalam dirinya, maka dia akan selalu mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjing saudaranya. Akibatnya, segala hal yang diperbuat oleh saudaranya akan selalu dilihat negatif dan tentu saja akan merusak hubungan dan aktivitas persaudaraan orang-orang mukmin. Dalam kehidupan orang-orang mukmin, tidak boleh ada ghil di antara orang-orang beriman. Penyakit dendam atau dengki ini harus bersih dari kesadaran orang-orang beriman, sehingga persaudaraan dan kedamaian tetap terjaga dalam kehidupan mereka. Mari kita perhatikan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 42 dan 43 di berikut ini, yang berbunyi, "Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang, melainkan sekedar kesanggupannya. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Dan kami cabut segala macam dendam di dalam yang berada dalam dada mereka, mengalir di bawah mereka sungai-sungai, dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada surga ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Rabb kami, membawa kebenaran. Dan diserukan kepada mereka, itulah jannah yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." Kemudian mari kita renungi juga surat Al-Hijr ayat 45-47 yang berbunyi, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga, taman-taman dan di dekat mata air yang mengalir. Dikatakan kepada mereka, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera lagi aman. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam kesadaran mereka. Sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Tegasnya, prasangka dan penyakit kolbu lainnya itu
harus dijauhi. Prasangka itu adalah pintu dosa, gerbang bagi seseorang melakukan kesalahan dan kejahatan yang akan menjadikannya hamba Allah yang zalim. Untuk itu, orang-orang beriman selalu diingatkan untuk berdoa. Ya Rob kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam kalbu kami terhadap orang-orang yang beriman.